Oh, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya Mas Wibi dan juga Ibu Desa. Sebelumnya perkenalkan teman-teman dan Bapak Ibu, nama saya Lula Aziza. Mungkin suara saya agak sedikit bocor ya karena saya sekarang sedang bertugas di museum, sedang di front office dan kebetulan pengunjung sedang ramai sekali. Boleh dipanggil Lulu aja atau Kak Lulu. Saat ini saya bertugas di Museum Sejarah Jakarta sebagai pemandu wisata atau edukator dan juga tim media sosial. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum follow Instagram Museum Kesejarahan, boleh sekali di follow, nggak apa-apa ya Mas? Ya, bagus-bagus itu. Baiklah, sebuah kehormatan bisa diundang oleh Universitas Pendidikan Ganesha sebagai narasumber, bukan narasumber ya sebenarnya ya, jadi kita diskusi ringan aja. Jadi mungkin saya juga bisa belajar dari teman-teman dan teman-teman bisa ambil yang baik atau buang yang buruk dari saya. Baiklah, saya izin share screen. Baiklah, sudah terlihat ya teman-teman. Jadi kebetulan pada hari ini kita akan diskusi ringan ya mengenai tour guide. Mungkin biasanya nih tour guide Jakarta itu kebanyakan berasal dari background pariwisata. Entah mereka ini menyelesaikan SMK pariwisata atau kuliahnya pariwisata. Jarang yang dari misalnya Arkeo ataupun sejarah. Sejarah juga sebenarnya itu baru-baru ada tuh Mas. Waktu lagi gencar-gencarnya di sini itu waktu itu pernah ada some case kalau ada beberapa anak magang yang ternyata menjelaskannya itu tidak sesuai konteks. Jadi kita gaungkan lagi, oh ini seharusnya kita menerimanya dari lulusan sejarah aja gitu. Saya bekerja di Museum Sejarah Jakarta udah kurang lebih 5 tahun dan sekarang ini tahun kelima dan sebenarnya menjadi tour guide itu banyak suka dukanya, sukanya lebih banyak daripada dukanya. Dan tour guide sendiri itu apa sih? Tour guide ini adalah seorang profesi yang kita ini ngapain sih sebenarnya? Kita ini memimpin suatu rombongan atau memimpin suatu kunjungan, baik itu kunjungannya secara personal atau pribadi ataupun dengan grup. Dan tour guide itu biasanya mau itu tour guide museum atau tour guide city tour atau tour leader, kita tuh harus punya itinerary atau rencana perjalanan begitu. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya bingung prospek kerja lulusan sejarah tuh apa sih? Apakah harus jadi sejarawan? Apakah harus meneliti? Ternyata lulusan sejarah itu bisa menjadi seorang tour guide dan seorang tour guide yang berasal dari background sejarah itu mempunyai nilai plus di mana kita tuh nggak harus ngafalin lagi apa yang kita sampaikan nanti kepada pengunjung itu sudah kita pelajari di kuliah gitu. Dan sebenarnya teman-teman tour guide ini tuh ada dua macam, on board dan on-site guide. Jadi on board guide ini adalah guide yang mereka ini bertugas di dalam transportasi yang berjalan. Dan on board guide ini biasanya sudah ada lisensinya. Bukan hanya on board guide aja sih sebenarnya, kalau kita mau jadi pemandu wisata museum pun kita harus memiliki lisensi supaya lebih legal gitu. Supaya kalau misal in case ada pengunjung yang agak rese terus nanya, oh lo tuh legal apa enggak sih gitu. Kita sudah punya license. Lalu yang kedua ada on-site guide. Jadi bedanya on-site dan on-board guide itu, on-site guide ini adalah pemandu yang bertugas di dalam situs atau di dalam museum. Nah, sebenarnya tuh enakan on-board guide atau on-site guide sih, Kak? Biasanya banyak banget orang yang nanya kayak gitu. On-board dan on-site guide itu juga ada plus minusnya. Kalau on-board guide itu biasanya kita menerangkan pariwisata secara general. Misalnya di Bali, kita menerangkan sejarah Bali, kita menerangkan sejarah Indonesia terlebih dahulu, kita menerangkan sejarah Bali, terus do and don'ts when you travel in Bali, dan sebagainya. Dan kalau kita on-board guide itu kan kita lagi di jalan ya, biasanya ada aja nih passing site atau kayak hal di kanan atau kiri kita yang bisa kita jelaskan kepada pengunjung. Sementara kalau on-site guide, ketika kita sedang memandu wisatawan atau pengunjung di dalam museum atau di dalam sebuah situs, itu biasanya kita agak ngeblank. Tapi enaknya biasanya tuh kalau koleksi itu terdapat
sebuah caption, di mana kalau misalnya kita lupa atau ngeblank, kita bisa nyontek-nyontek sedikit di caption tersebut. Tapi kita juga harus bisa jadi center of attraction, di mana kadang-kadang nih ada pengunjung yang dia itu sibuk selfie atau foto. Kita harus menggait mereka gitu loh, supaya kita ini didengar oleh mereka, something like that. Nah, ini ada tour guide level. Nah, kalau museum guide ini kita ada wadahnya yang menaungi, yaitu Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Dan gimana sih cara masuk ini? Biasanya yang sudah tergabung dalam Ikatan Pemandu Museum Indonesia itu adalah mereka-mereka yang sudah bekerja di museum atau di sebuah situs. Tapi kalau misalnya teman-teman, kayaknya seru deh gabung sama IPMI, banyak benefitnya. Teman-teman itu tergabung dalam, nanti bukan anggota IPMI, tapi sahabat IPMI. Dan salah satu benefit sahabat IPMI itu teman-teman bisa masuk museum gratis. Dan biasanya kita ini IPMI ada semacam sertifikasinya, whether kita ini dapat license atau enggak. Lalu selanjutnya ada City Tour Guide. Nah, ini City Tour Guide ini juga ada dua macam, yaitu Pramu Wisata Muda dan Pramu Wisata Madya. Biasanya untuk mendapatkan kedua lisensi tersebut ini kita bertahap. Jadi kalau kita mau mendapatkan lisensi Pramu Wisata Muda, kita harus sebelumnya mendapatkan lisensi Museum Guide atau Sites Guide gitu. Nah, bedanya muda dan madya itu apa sih? Kalau Pramu Wisata Muda ini adalah tour guide yang dia ini hanya diperbolehkan untuk membawa pengunjung di dalam satu provinsi saja. Misalnya aku ini lulusan Pramuwisata Muda Jakarta, jadi aku hanya diperbolehkan untuk membawa kunjungan itu di sekitar Jakarta aja atau Jabodetabek. Sementara kalau kita mau bawa pengunjung itu keliling Indonesia, kita harus dapat license Pramuwisata Madya. Begitu, jadi ada tahapannya. Dan tahapan teratas adalah tour leader. Nah, ini mungkin waktu aku sekolah dulu, aku pengen banget jadi tour leader, karena tour leader ini kerjaannya enak, karena waktu itu aku lihat, oh nggak ngapa-ngapain, tapi kerjaannya jalan-jalan, dan mereka itu jalan-jalan digaji. Ternyata tidak seperti itu, guys. Tour leader ini bisa dibilang pekerjaan paling berat, tapi enak juga karena kita ini kalau jadi seorang tour leader, kita harus tahu wisatawan itu punya alergi nggak sih terhadap makanan. Kita itu harus booking misalnya kita mau masuk museum, kita harus beli tiket terlebih dahulu, lalu kita harus booking tour guide atau local guide yang di dalam museum tersebut, dan kita itu harus memperkirakan waktu kunjungan. Jadi museum guide, city tour guide, dan tour leader ini sama, kita harus memperkirakan waktu kunjungan. Kalau dirasa pengunjungan itu kayak bertele-tele atau kita menjelaskan informasi secara detail, itu kalau bisa dipersingkat aja. Pernah saya dikritik kayak gini, saya jelasin sejarah dari A sampai Z, mohon maaf. Dan ada orang yang mengkritik saya, kamu tuh bukan sejarawan, kamu itu tour guide. Jadi kalau kita jadi tour guide ini, walaupun kita dari background sejarah, kita harus meringkas cerita kita supaya enak didengar. Dan itu ada yang namanya interpretative text mungkin ya. Nah, interpretative text ini adalah sebuah teks yang kita ciptakan yang membuat seolah-olah itu benda mati jadi benda hidup gitu loh. Misalnya ada koleksi arca Ganesha. Kan mungkin kita menjelaskan, oh arca Ganesha ini ditemukan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, misalnya seperti itu. Lalu beratnya sekian-sekian, tingginya sekian-sekian, lebarnya sekian-sekian. Tapi kalau untuk menjadi seorang pemandu wisata ngomongnya masih seperti itu namanya tidak mempunyai nilai jual. Jadi kita ini harus bisa telling such an interactive story and also creative story to the visitors. Mohon maaf teman-teman, di Jakarta lagi hujan, jadi mungkin suaranya agak berisik. Jadi saya mau pindah ruangan terlebih dahulu ya Mas ya, mohon izin.
Iya, sorry teman-teman, Mas Wiwi apakah terdengar? Aman-aman, terdengar dengan jelas. Oke, aman ya. Mohon maaf ya, lagi hujan deras di Jakarta, jadi agak suaranya mungkin berisik. Tadi sampai mana ya? Oke. Jadi itulah bedanya mungkin museum guide, city tour guide, dan tour leader begitu. Ada benefitnya dan juga sebenarnya ada pro dan kontranya sih guys. Dan kenapa sih tour guide itu penting? Saya lulusan HI dan saya itu diajarkan gimana ya caranya menjadi sebuah perwakilan atau caranya menjadi seorang diplomat. Dan tour guide ini atau pemandu wisata merupakan ujung tombak dari dunia pariwisata. So we will never get a second chance to give a first impression. Jadi kita itu nggak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk memberikan kesan pertama. Kenapa tour guide penting? Bayangin ya teman-teman ya, wisatawan ini dari mereka ini datang ke Indonesia, lalu mereka ini kayak touring di sini, itu kita yang nemenin mereka. Jadi saat transfer in sendiri, ketika kita menjemput, kita ini harus bisa jadi representasi yang baik bagi Indonesia karena FYI teman-teman, data tahun 2019 itu mengatakan kalau pariwisata ini menyumbang 4,1% devisa negara dan naik jadi, mohon maaf, 2019 itu 4,7% menyumbang devisa negara dan turun jadi 4,1%. Dan targetnya kita akan mencapai 12% pada tahun yang akan datang karena kita sedang pandemi. Jadi itulah kenapa tour guide ini penting bagi wisatawan dan tour guide yang sudah experience, sudah expert akan membuat sebuah trip ini menjadi menyenangkan dan juga edukatif. Dan dengan adanya tour guide ini bisa kita bisa save up time gitu. Jadi yang seharusnya misalnya kita only having 7 days in Bali, kita kalau misal travel sendiri nggak bisa nih kita mengunjungi semua destinasi wisata, tetapi ketika kita menggunakan jasa tour guide, kita akan be able untuk untuk berkunjung ke semua destinasi wisata di sebuah daerah. Dan tour guide ini sangat fleksibel, guys. So, I also provide tips and tricks for being a tour guide. Jadi gimana cara? Jadi kalau misalnya Kak, gimana sih kalau kita udah bawa pengunjung terus tiba-tiba kita lupa? Jadi kalau saya itu diajarin sama seorang koordinator di sini. Jadi kalau misal jadi tour guide yang baik itu kita harus bisa ngeles atau ngerempong. Misalnya kita lupa atau ngeblank begitu. Kita diajarkan cara ngeles, tapi ngelesnya itu bukan ngeles yang ini ya, kita telling cerita bohong atau telling cerita rekayasa gitu. Kita harus bisa bawain mungkin lawakan atau jokes sehingga mereka ini pengunjung ini bisa nyaman sama kita. Lalu kita juga harus bisa ngebedain nih, kan kalau pengunjung ini ada klasifikasinya. Ada pengunjung yang mereka ini usianya itu usia TK 4-5 tahun, SD, SMP, SMA, lalu umum. Biasanya yang paling susah ini kita bawa rombongan umum, karena rombongan umum ini terdiri dari adult dan children. Jadi kita tuh harus bisa memakai topi yang berbeda, dalam artian kita ini harus bisa, ketika kita membawa anak-anak TK, kita harus bisa ngomong ke mereka supaya lebih enak didengar, terus kita pakai bahasa yang lebih simpel, sementara kita gimana caranya nenangin mahasiswa, mungkin kita pakai bahasa yang maybe scientific or something gitu. And kenapa tour guide ini is the best job? Karena kita ini bisa jadi walaupun sudah menjadi tour guide itu hanya batu lompatan, tapi bisa jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan ketika menjadi tour guide itu menjadi sebuah tabungan kita untuk memulai karir yang lebih baik gitu. Dan ketika kita menjadi tour guide, kita bisa bertemu orang banyak, terus pengalaman kita juga lebih banyak. Dan kalau teman-teman ini adalah orang yang mohon maaf, money oriented, sebenarnya tour guide ini juga money-nya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau teman-teman menjadi local guide di sebuah company itu akan dapat gaji bulanan, iya, terus biasanya dapat tips dari pengunjung begitu. Tapi depends on the tourist itself.
Lalu we will be living the dream. Kenapa we will be living the dream? Karena bayangin aja kita jalan-jalan, kita digaji, kita ketemu orang banyak, kita digaji, gitu. And ini you can save up while traveling maksudnya ya. Kita bisa save up saat traveling dan kita ini bisa mempunyai teman yang banyak dari seluruh dunia. Nah, ternyata menjadi seorang tour guide juga ada pro and cons-nya, ada pro dan kontranya. Untuk pro-nya sendiri kita ini bisa bekerja dengan banyak orang dan orang yang berbeda-beda. Kadang-kadang itu kan karakteristik di setiap tempat kerja berbeda-beda ya. Tapi ketika kita sudah jadi tour guide nih, kan kita udah ketemu sama pengunjung yang sebelumnya karakter mereka sudah berbeda-beda. Jadi ketika kita mungkin pindah pekerjaan atau kita pindah instansi yang orangnya berbeda-beda juga, kita tuh nggak usah adaptasi lagi. Because we already know the characteristic of them gitu. Lalu, we also can learn a new languages every day. Even though kita tuh cuma tahu misalnya kata pembukanya atau kata greetingnya, that will be fine gitu. Lalu tour guides also can work in many different locations. Jadi walaupun saya bekerja di Museum Sejarah Jakarta sebagai pemandu wisata, tapi tidak menutup kemungkinan saya itu bisa kayak ditarik ke museum lain, atau ketika ada event saya bisa dimintai tolong untuk mengisi event tersebut di museum lain gitu. Dan we will be able to travel around the world. Ini untuk poin keempat ini, in this case kalau teman-teman ini bekerja sebagai tour leader, bukan pemandu museum. Kalau pemandu museum itu jarang yang bisa keliling dunia, guys. Lalu you can get to know every detail of your city, karena ini menjadi tour guide ini kita ada persyaratannya, kita harus tahu, apalagi misalnya di Museum Sejarah Jakarta ya, nggak mungkin kita jadi tour guide tapi kita nggak tahu sejarah detail tentang kota kita sendiri gitu. Lalu being a tour guide is not that stressful, karena kenapa tidak stressful? Bagi teman-teman yang extrovert ini pasti sebuah kesenangan sendiri nih untuk bertemu orang banyak, sama seperti tour guide gitu. Jadi kita kenapa banyak banget nih tour guide, terutama tour guide yang kayak dari HPI ya, atau Himpunan Pariwisata Indonesia, banyak yang sudah tua, sudah 60-70 tahun ke atas, tetapi mereka masih sehat, mereka masih ceria, dan bahkan mereka ini nggak ketahuan loh kalau mereka tua, karena kerjaannya memandu orang-orang, lalu juga ketemu orang banyak, bertukar pengalaman, jadi less stress lah ibaratnya. Lalu we can also improve our skill, and you don't need extensive education. Jadi sebenarnya untuk menjadi tour guide yang baik, background pendidikan kita itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah pengalaman kita di lapangan. Tapi ketika teman-teman mempunyai background yang mumpuni, misalnya dari ahli sejarah atau misalnya dari tourism gitu, itu akan menjadi nilai plus untuk teman-teman menjadi tour guide yang baik gitu. Dan poin yang terakhir ini adalah seorang pemandu wisata ini merupakan pekerjaan yang baik bagi extrovert person. Dan ternyata ada kontranya juga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah memutuskan untuk menjadi tour guide, kita harus siap bekerja saat weekend. Jadi Sabtu dan Minggu kalau misalnya disuruh ke kantor, kita harus siap-siap aja. Sabtu dan Minggu ketika teman-teman mau santai-santai, tiba-tiba ada pengunjung yang minta ditemenin, kita harus siap gitu. Lalu, nah ini ada yang penting, bad weather can be a problem. Ini terutama ketika teman-teman bekerja sebagai city tour guide yang teman-teman ini mengunjungi atraksi wisata atau destinasi wisata yang dia itu outdoor. Ini kadang-kadang cuaca yang buruk ini bisa jadi masalah begitu. Tapi kontra ini tidak akan berpengaruh ketika teman-teman ini lebih fokus kepada pro-nya gitu. Oke. Baiklah. Oke. Baik. Oke. Saya pindah lagi ke ruangan, teman-teman, mohon maaf. Nah, itu mungkin pro dan kontra untuk menjadi tour guide. Tapi why do I tell that tour guide is the best job?
because kita ini menjadi representasi bagi museum kita, bagi negara kita. Jadi walaupun kayak misalnya saya lulusan hubungan internasional, kan susah ya untuk menjadi diplomat ya. Tetapi ketika saya sudah menjadi tour guide, saya ini merasa, I am the diplomat gitu loh. Saya adalah representasi dari museum saya, dari negara saya. Karena kalau saya jelasin yang macam-macam atau jelasin yang nggak baik, itu kan juga akan jadi bermasalah kan. Jadi kenapa I am telling you guys that I'm the diplomat of the museum, because I tell stories, I tell such good information to the tourists so that they will understand. Dan tour guide ini mempunyai kepuasan tersendiri ketika wisatawan atau pengunjung itu sudah bilang, oh begitu, itu kita akan puas sendiri karena mereka ini dari yang awalnya nggak tahu jadi tahu, dari yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti karena cerita kita. Dan menjadi tour guide ini adalah mungkin ini ya, ilmu yang nggak putus-putus gitu. Jadi apa yang kita ceritakan nih ke pengunjung itu kan akan ingat. Dan ketika mereka ingin membawa temannya lagi untuk berkunjung ke museum atau berkunjung ke sebuah situs, mereka ini akan ingat, oh di sini tuh ada ini loh, ada misalnya ada sejarah yang gini-gini, taunya dari siapa? Taunya dari tour guide namanya sekian-sekian seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau menimbun kebaikan itu bisa jadi tour guide juga, Mas Wibi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan anyway guys, being a tour guide is fun though, karena kita ini ada pepatah yang bilang one spark can start the fire, karena walaupun di luar sana kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, tapi dengan kita melakukan hal kecil, dengan menjadi tour guide, kita menjelaskan informasi dan edukasi kepada pengunjung, maka impact-nya itu akan besar kepada wisatawan. Mereka itu akan tahu, mungkin they will tell these stories to their friends, to their relatives in their country, dan mereka itu akan kembali lagi ke sini dan mengingat kita dan juga memakai jasa kita kembali sebagai tour guide. Yeah, one spark can start a fire. Alright, any questions are generally welcomed. Oke, mungkin kita bisa mulai masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin yang penasaran dengan dunia pergaitan itu silahkan mengajukan pertanyaan, silahkan angkat tangan. Oke, ada satu dari Krisna, sebentar dulu ya, tahan dulu Krisna. Ada lagi mungkin untuk sesi pertama, mungkin saya membuka untuk 3 penanya dulu. Selain Krisna ada yang lain? Ada dari Ivan, oke, ada satu lagi. Kita baru beberapa hari yang lalu memperingati Hari Perempuan Internasional, masa para Sri Kandi dan para Kartini nggak ada yang bertanya? Ketut, jangan cuma senyum-senyum aja, Ketut. Mending nanya, Ketut. Oke, Ketut masih betah tersenyum. Yang lain ada yang ingin bertanya mungkin? Belum ya? Ya udah 2 dulu, dari Krisna sama Ivan. Krisna yang pertama, silakan Krisna. Halo, Krisna. Atau mungkin kita mulai dari Ivan dulu deh, sambil menunggu Krisna. Silakan Ivan. Ya, terima kasih Pak Wibi dan Kakak dari Museum Sejarah. Saya izin pertama-tama saya disclaimer dulu kalau saya ini memang dari Jakarta, Kak. Saya dari Romangun. Nanti kalau Kakak mau mampir, saya Sherlock. Nggak bercanda. Nggak bercanda, Kak. Gini, Kak. Jadi saya mungkin yang dipaparin sama Kakak itu menjadi tour guide yang benar-benar tour guide gitu, Kak. Artinya yang bertanggung jawab terhadap kalau di kami adanya kode etik gitu, adanya etik profesi gitu, Kak. Terus
eh, waktu itu saya pernah dengan tugas metodologi kesejarahan atau metodologi penelitian sejarah saya waktu itu eh, mengambil tema gini, masyarakat Kreo Portugis di Tanah Jakarta. Otomatis saya mengambil di museum, waktu itu namanya Museum Maritim di Jakarta. Waktu itu gini Kak, jadi ada masalah waktu itu karena saya memang benar-benar membutuhkan sekali data berhubungan dengan maritim dan Portugis gitu. Di Museum Maritim Jakarta itu saya tidak mendapatkan perlakuan yang benar-benar tour guide gitu Kak. Ini saya jujur aja sama Kakak karena saya mumpung ada Kakak di sini juga, karena saya juga mau ngadu. Masa ke gubernur kan nggak mungkin. Jadi mungkin itu sih Kak. Jadi kayak masih banyak tour guide yang saya di sana gitu, saya yang cari data sendiri itu sampai sore, dan tour guide-nya itu orang-orangnya itu malah bercanda-bercanda di bawah gitu sama teman-temannya gitu. Jadi menurut saya itu memberikan kesan saya yang sangat jelek terhadap tour guide awalnya seperti itu. Jadi mungkin tanggapan Kakak bagaimana? Nggih, terima kasih Kak. Oh, baik, terima kasih Ivan. Pengalamannya mungkin ini. Sorry, Lulu, mungkin baik. kita tampung dulu sebentar ya. Oh, baik, ya. Sabar. Udah kebelet kayaknya Lulu. Tadi Krisna ya satu lagi. Gimana Krisna? Sudah bisa bertanya? Sudah terdengar, Pak. Oke, siap. Terdengar. Tadi mohon maaf, tadi laptopnya agak slack gitu, jadi audionya nggak keluar. Buat Kak Lulu, saya izin bertanya. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Krisna Hindostiono. Ya, saya juga sekelas sama Ivan, semester 6 juga. Saya ingin bertanya, Kak. Bagaimana sih cara kita itu sebagai tour guide itu bisa menyenangkan gitu, Kak? Kan biasanya kan kadang-kadang kan namanya orang kita ngoceh nggak jelas gitu kan. Kadang-kadang kan nggak di itu kan. Apa ya, istilah Jawanya itu nggak digape ya. Nggak digape itu apa ya bahasa Indonesianya? Nggak diperhatikan gitu, Pak. Nah, itu bagaimana sih cara kita itu sebagai tour guide itu agar kita itu si klien atau si wisatawan tuh agak tertarik tuh sama kita, kayak gitu sih Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, mungkin dua dulu ya sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Mbak Lulu, udah siap menjawab? Siap, Mas. Oke, silakan. Baik, pertanyaan dari Ivan dulu mungkin ya. Makasih ya Ivan. Pengalamannya ini mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk kami semua. Saya mungkin selaku tour guide, mohon maaf juga ya apabila ada pemandu yang seperti itu. Memang gini sih Ivan, biasanya ini dalam sebuah instansi ada pemandu yang udah berlicense dan ada yang tidak. Ada geluduk. Dan kalau misalnya udah yang license, kita ini untuk mendapatkan lisensi untuk menjadi pemandu wisata ini kan ya, mohon maaf ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah lisensi ini kan nggak gampang nih Van. Kita ini 2 minggu ada pelatihannya. Seminggu ini kita diajarkan teori, kita diajarkan kode etik ketika kita menghadapi pengunjung seperti apa, kita harus bagaimana begitu, dan seminggunya itu praktik gitu. Jadi ketika kita sudah mempelajari teori tersebut harus dipraktikkan, dan itu ada yang tidak lulus karena memang tidak menerapkan kode etik ya. Nah, jawaban saya ini sebuah instansi kan museum itu macam-macam ya pengelolaannya, ada yang di bawah Pemprov, ada yang di bawah yayasan, ada bahkan museum yang di bawah pribadi nih, Van. Jadi kalau misal museum di bawah pribadi, kalau misalnya mereka ini punya tour guide, bisa jadi mereka ini tidak berlicense gitu. Jadi mereka tidak menerapkan kode etik yang baik. Tetapi kode etik yang baik itu kita ketika ada wisatawan,
mau kita misalnya lagi punya masalah sebesar apapun, mau kita lagi kemarinnya nih abis berantem sama pacar kita, ketika kita menghadapi wisatawan kita harus senyum, kita harus mungkin kalau fake smile ya fake smile nggak apa-apa lah. Terus kita sebisa mungkin harus provide apa yang dibutuhkan wisatawan. Kalaupun kan ada juga kode etik pramuwisata itu bilang seorang pramuwisata itu tidak boleh mengucapkan kalimat tidak tahu ketika ditanyakan sesuatu oleh pengunjung. Nah, gimana sih tipsnya kalau kita itu ditanyain pertanyaan yang susah? Kita kan nggak boleh bilang nggak tahu nih. Tipsnya ini kita harus ngeles, Van. Jadi ada yang namanya trik pramuwisata atau trik kepemanduan. Dan trik kepemanduan ini tidak dipelajari secara teori, tetapi trik kepemanduan ini akan didapatkan ketika kita sudah mempunyai pengalaman-pengalaman memandu gitu. Dan biasanya trik ini kita ya isinya gimana? Isinya ngeles gitu. Tapi ngelesnya itu tidak apa ya? Kita nggak bikin cerita bohong. Misalnya Kak, sejarah ini tuh gimana ya? Kan kita nggak tahu nih. Kita bisa bilang, oh saat sampai sekarang literaturnya ini masih macam-macam loh, Kak. Nanti akan saya cari tahu terlebih dahulu ya literatur yang benar supaya Kakak bisa dapat informasi yang baik juga gitu. Nah, sebagai pemandu wisata, saya mohon maaf yang terjadi di musim maritim, Van. Nanti mungkin kita bisa meet up di Jakarta ya, Van ya? Siap, Kak, siap. Sebentar. Ini ada satu orang yang marah loh. Ivan dari tadi kok main api, Ivan? Bahaya Ivan ini. Oke, mungkin bisa lanjut. Jadi, Krisna pertanyaannya gimana, Krisna? Tadi itu saya tanya, bagaimana sih cara kita tuh sebagai tour guide itu bisa menyenangkan buat wisatawan. Kan kadang-kadang kan ya namanya manusia kan nggak diperhatiin gitu, kadang-kadang kita ngoceh wisatawannya kemana kayak gitu sih. Gimana caranya biar kita itu digubris mungkin ya sama wisatawan ya? Oke. Jadi Krisna ini pengen make everyone happy, but things that we have to learn, kita nggak bisa bikin semua orang seneng nggak sih? Ya nggak sih? Begitu. Kadang-kadang nih kita udah melakukan pelayanan maksimal, totalitas, tanpa batas lah ibaratnya. Kadang ada aja yang misalnya mungkin tersinggung dengan kata-kata kita, atau mungkin mereka ini bosen sama penjelasan kita, itu pasti ada aja sih, Krisna. Jadi actually being a tour guide doesn't mean that you have to be perfect gitu. Menjadi tour guide bukan berarti kita harus perfect. Tapi gimana sih caranya kita jadi center of attraction? Ya, gimana cara kita jadi pusat perhatian pengunjung? Itu adalah kita dengan menceritakan sesuai dengan interpretatif teks kali ya. Jadi kita itu melakukan teknik interpretasi. Jadi misalnya sejarah Arca Ganesha itu kan dari A sampai Z nih kita jelasin. Nah, sejarah itu bisa kita rangkum loh sehingga bisa menjadi suatu cerita yang menarik ketika kita menjelaskan kepada para pengunjung gitu. Pengalaman kayak gitu sering banget saya dapetin ketika saya lagi bawa rombongan SMA atau ya rombongan seumuran kita tuh. Biasanya kan ada yang rombongan paling depan dengerin kita, yang ke tengah udah sibuk kipas-kipas karena panas, rombongan terakhir pada sibuk selfie itu kan macam-macam ya. Ya, we cannot make everyone happy, tapi kita bisa jadi center of attraction dengan kita menerapkan teknik interpretasi. Jadi ketika kita menjadi tour guide itu kan biasanya kita dikasih sejarah nih sama atasan kita, dikasih buku sejarah lah. Oh ini ya kalau jelasin ini literaturnya dari sini dari situ. Nah, literatur itu jangan kita hafalin gitu loh, jangan kita kayak dari A sampai Z hafalin. Biasanya itu banyak terjadi sama anak PKL atau anak magang, ketika mereka disuruh uji kelayakan, mereka pasti akan ngeblank atau lupa atau nervous gitu. Karena mereka ini tekniknya hafalan. Tapi beda ketika kita memahami konteks, kita ini bisa menjelaskan dengan bahasa kita sendiri, karena karakteristik manusia itu kan macam-macam. Saya punya karakteristik berbeda-beda, saya punya karakter yang beda-beda, Ivan punya karakter yang beda, Krisna punya yang beda gitu. Jadi tour guide itu nggak sama nih cara penyampaiannya gitu. Jadi dari cara penyampaiannya sendiri mungkin gitu ya Krisna ya. Kira-kira menjawab nggak? Puas nggak Krisna? Ya bisa sih ya, karena ya bisa masuk akal sih, karena nggak semua orang itu bisa suka sama kita kayak gitu sih. Betul. Puas ya Krisna ya? Iya. Satu lagi Kak, boleh. Tanya Kak,
apakah setiap museum itu tuh harus ada tour guide, Kak? Soalnya saya kan di Kediri ya, Jawa Timur ya. Nah, itu tiap saya ke museum tuh nggak ada orang, Kak. Nggak ada tour guide tuh. Jadi Atau cuma mungkin, ada atau mungkin, apa ya, cuma ada penerima tamu doang kayak gitu. Oh, I Nah, pas see. ditanya juga ngangeng gitu, ngangong gitu doang. Ngangong. Bahasa apa itu ngangong? Gimana ya, tadi kayak kakak bilang tuh nggak tahu gitu. Saya nanya kan, ada tugas nih. Kemarin tuh ada tugas dari Pak Wibi kan, disuruh ke museum. Nah, saya ke museum, nggak ada orang tuh, nggak ada tour guide. Saya nanya lah saya kira tour guide, ternyata cuma penerima tamu gitu kan. Dia jawab, saya nggak tahu gitu. Saya sendiri juga nggak tahu, terus gimana kayak gitu. Jadi tiap museum tuh wajib ada tour guide apa enggak sih? Kayak gitu sih, Kak. Baik, thank you Krisna. Sebenarnya wajib sih menurut aku ya. Karena kenapa wajib? Karena gimana ya? Museum itu kan semakin lama tuh semakin maju, semakin lama semakin besar. Bayangin aja ya museum sejarah Jakarta dulunya itu nggak seramai sekarang gitu loh. Kenapa bisa rame? Karena kita ini banyak orang bilang kita terkenal akan pelayanannya gitu. Jadi kenapa penting tour guide? Kenapa peran tour guide ini penting dalam sebuah museum? Karena kalau misalnya nggak ada tour guide yang ngejelasin siapa, walaupun kayak dalam sebuah koleksi itu kan biasanya terdapat penjelasan atau caption ya, tapi nggak semua orang itu bisa mengerti apa yang mereka baca. Terkadang seperti itu. Jadi gimana caranya mereka mengerti itu harus dengan menggunakan jasa tour guide. Seperti itu. Biasanya sih museum yang nggak ada tour guide-nya itu museum kecil nggak sih Krisna yang Krisna datengin? Bukan museum kecil juga sih, soalnya langsung dibawa dinas kebudayaan. Jadi hasil-hasil ekskavasi dari Kediri itu dibawanya ke sana kayak gitu sih, Kak. Nah, mungkin kita kembalikan lagi ke pengelolaan dinas kebudayaan Kedirinya gitu. Bisa jadi ini kita bukan ngejelekin sebuah instansi ya, bisa jadi pengelolaannya kurang baik di sana. Bisa jadi mungkin mereka ini belum mempunyai pelatihan-pelatihan untuk masyarakat setempat menjadi tour guide begitu. Seperti itu sih. Tapi menurut saya sih pentingnya untuk sebuah museum harus ada tour guide-nya gitu. Karena siapa yang nemenin kita kalau bukan tour guide? Pacar kan nggak mungkin. Maksudnya pacar itu juga nggak tahu kan sejarahnya gimana. Gitu. Jadi ya harus sama tour guide sih. Begitu. Ya, makasih, Kak. Sama-sama Krisna. Oke, saya mau kasih kesempatan lagi kepada yang ingin bertanya. Mungkin silahkan gunakan fitur raise hand jika ada yang ingin bertanya. Sambil menunggu yang lain bertanya, mungkin saya mau meneruskan pertanyaan dari Krisna dan Ivan tadi ya ke Mbak Lulu ya. Boleh, Mas. Mungkin bisa dijawab. Jadi yang pertama tadi sempat Mbak Lulu bahas sih terkait bahan untuk pemanduan itu menggunakan bahan yang diberikan oleh tadi istilahnya oleh atasannya ya, apakah itu oleh kepala museum atau pimpinan dari museum seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika dalam pemanduan apakah hanya mengandalkan informasi yang ada dari sana ataukah dari masing-masing pemandu melakukan riset tersendiri dan lain sebagainya seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa sih modal yang diperlukan ya untuk menjadi pemandu yang baik gitu? Karena tadi Krisna juga sempat bertanya kan bagaimana supaya dia itu diperhatikan gitu. Apakah kemampuan public speaking, apakah harus menyampaikannya dengan mata berbinar-binar, mimik yang ini dengan intonasi yang naik turun dan gaya bahasa serta gerakan tubuh yang bagaimana gitu? Apakah itu berpengaruh ke dalam proses penyampaian? Karena kalau saya ngebayangin, misalnya saya sebagai pengunjung ya datang ke museum gitu, terus pemandu yang menyampaikan dengan ogah-ogahan, terus kayak lemes gitu kan, kita juga malas mendengarkan ya. Nah, itu sih yang saya ini kan tanyakan dua tadi. Mungkin bisa ini sambil menunggu pertanyaan yang lain. Baik. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, biasanya nih kalau kita udah dikasih materi oleh pimpinan, kita akan mempelajari itu terlebih dahulu dan memahami gitu. Dan biasanya kita akan nyocokin Mas. Kita nyari literaturnya itu biasa mungkin dari internet ya. Kalau kita, mohon maaf, gak dapat anggaran untuk melakukan riset secara langsung, kita biasanya melakukan research-nya itu dari internet sih. Jadi literatur, biasanya kita ngumpulin literatur 1, 2, 3,
terus kita cocokin nih, ini cerita mana yang paling apa ya, yang paling cocok dengan koleksi ini gitu. Dan pun kita ini akan bertanya sama misalnya sejarawan, misal kalau di Jakarta gitu kita ini sih lebih sering nanya sama Pak Jaji Rizal atau Pak Chandrian gitu. Ketika kita ada koleksi yang bikin kita bingung. Ada case kemarin ini kan salah satu koleksi Museum Sejarah Jakarta itu kan ada meriam coak atau kita menyebutnya meriam Cirebon ya. Kalau dari literatur yang diturun-temurun dari pimpinan ke pimpinan itu menyebutkan kalau meriam coak tersebut merupakan mahar atau hadiah pernikahan yang Putri Ongtin berikan kepada Sunan Gunung Jati yang ternyata ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya, teman-teman. Begitu kan, kalau begitu kita harus ini ya, cari literatur lain lagi. Nah, udah dapat nih sumber satu, kita cocokin lagi, oh ini tuh sama nggak sih sama ceritanya, kita juga tanya-tanya sama ahlinya. Lalu ketika kita sudah stuck banget, kita pasti akan terjun misalnya ke Cirebon langsung untuk melakukan penelitian, begitu. Biasanya kalau pemandu wisata Museum Sejarah Jakarta seperti itu ya. Mungkin kalau museum lain saya tidak tahu seperti apa. Dan untuk pertanyaan kedua, apa modal yang diperlukan untuk menjadi tour guide yang baik? Public speaking iya, tapi kalau misalnya public speaking ini kan biasanya orang-orang ini kan punya cara ininya atau tips public speaking sendiri gitu. Misalnya saya, ketika saya gugup saya harus apa? Terus ketika saya lagi stuck, pengunjung itu mukanya serius banget, saya harus apa gitu. Tapi modal yang paling penting untuk menjadi tour guide adalah confident. Bahkan kita harus overconfident sih. Kalau kata koordinator saya di sini, gimana caranya jadi pemandu wisata yang baik? Urat malu kita itu harus putus. Why? Bukan berarti kita malu-maluin, tapi kita ini harus apa ya? Kita tuh harus gak malu lagi gitu loh. Jadi misalnya ada pengunjung, kalau saya lagi bawa tamu nih, sometimes I will make fun of my name gitu. Saya akan ngebercandain nama saya sendiri gitu ya. Jadi misalnya, halo selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Lulu Aziza, bisa dipanggil Lulu supaya lebih akrab dan hangat. FYI Bapak Ibu, Lulu ini ada artinya. Kalau dalam bahasa Arab, Lulu ini artinya adalah mutiara. Tetapi kalau bahasa Polandia, Lulu artinya tidur. Nah, saya lebih memilih tidurnya daripada memilih mutiaranya karena saya kurang tidur. Begitu. Mungkin bagi para wisatawan Indonesia ini adalah sesuatu yang cringe banget atau yang apa sih Garing ya. Garing mungkin ya. Tapi saya udah membuktikan bahwa puluhan pengunjung turis asing mereka ketawa-ketawa aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita merasa nggak lucu, bukan kitanya yang nggak lucu, tetapi target audiensnya yang salah. Begitu, mungkin menurut saya seperti itu. Dan dari intonasi juga sebenarnya macam-macam ya orang-orang tuh Mas, jadi nggak bisa kayak disamain intonasi gaya bicaranya harus seperti apa, karena kalau kita punya misalnya karakteristik gue kayak gini loh gitu, gue apa ya, showing my true self to the visitors, that's okay, keep it up gitu, pertahankan aja. Jadi we don't have to be anyone else to apa ya, kita nggak harus menjadi orang lain untuk menunjukkan kalau kita ini terbaik, gitu. Kalau dari saya seperti itu sih Mas. Mungkin kalau orang-orang punya pendapat lain juga ya bisa ini. Mungkin kalau Mas Wi punya pendapat lain juga silakan. Enggak, kan makanya saya tanya. Oke. Ini nggak terkait pertanyaan ini ya. Ini terkait pertanyaan Krisna tadi. Jadi saya tadi Krisna kan nanya kan, apakah di museum itu wajib ada pemandu ya? Terus saya langsung buka PP Permusiuman nih Krisna dan yang lainnya. Jadi di museum itu yang wajib hanya ada 3, hanya ada kepala, tenaga teknis sama tenaga administrasi. Dan yang di bagian tenaga teknis itu masalah penyimpanan dan pemeliharaan. Jadi memang mungkin secara peraturan perundang-undangan belum wajib ada pemandu gitu. Tapi ketika kita mau evolusi dari museum cuma gudang menjadi museum tempat pendidikan, ya mungkin memang pemandu itu mau nggak mau harus ada gitu. Itu mungkin harus ada revisi ke depannya mungkin ya untuk peraturan permusiuman ya, supaya ada pemandu itu wajib di dalam peraturan. Kayaknya sih gitu harusnya ya. Oke, tadi Naala sempat angkat tangan. Kemana Naala? Bukan cuma turun, ada lagi Naala. Ya silakan Naala. Oke, baik, terima kasih Pak Wibi dengan Kak Lulu.
Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena tadi saya mencoba untuk on cam ternyata kurang bagus jaringannya. Jadi di sini saya ingin bertanya Kak, karena saya ini kan masih semester 2. Nah, di situ tuh saya bingung Kak, bagaimana sih caranya kita untuk bergabung pada seperti yang Kakak jelaskan tadi pada sahabat pemandu museum atau komunitas-komunitas yang berhubungan dengan museum seperti itu Kak. Apakah ada perekrutan anggota? Terus kemudian apakah ada seperti sosial media yang selalu aktif seperti itu Kak? Sekian, terima kasih Kak. Mas Wibi, Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Oke, Mbak Lulu. baiklah. Oke, makasih Mas. Itu untuk yang IPMI bukan sih, Nala? Sorry tadi kurang perhatiin. Ya kalau saya nangkapnya buat Oke, yang IPMI. baiklah. Kalau untuk komunitas sejarah biasanya gini, kalau misal ada orang yang ingin bergabung dengan IPMI ini kan nggak hanya kayak IPMI pusat ya. Dalam setiap daerah ini ada IPMI, terutama di Bali ada IPMI Korwil Bali gitu. Jadi biasanya itu kalau misalnya ada dosen yang punya concern untuk bergabung menjadi anggota IPMI, mereka ini boleh ngerekrut para mahasiswanya gitu untuk menjadi anggota IPMI sih. Jadi nggak harus kayak misalnya nggak harus jadi pemandu museum dulu atau nggak harus menjadi pemandu wisata dulu gitu. Kalau teman-teman mahasiswa punya concern terhadap kepemanduan atau punya concern terhadap pariwisata itu bisa. Nanti mungkin bisa hubungi Pak Wibi teman-teman untuk menjadi anggota IPMI. Ya gimana? Mungkin nanti kalau misalnya ada tertarik nih Mas, bisa banget nanti aku masukin ke Korwil Bali gitu. Dan biasanya di Korwil Bali itu ada kegiatan-kegiatan permusiuman sih di sana. Gitu. Nanti mungkin dari situ Mas Wibi juga bisa merekrut mahasiswa-mahasiswinya untuk bergabung ke Korwil Bali. Gitu. Oke, berarti sangat terbuka ya kemungkinan untuk bergabung ya. Mungkin tapi karena nggak bisa ikut yang di pusat, karena kita sekarang ada di Bali, kita bisa joinnya untuk wilayah yang Korwil Bali ya. Oke. Iya. Kalau persyaratannya sih juga nggak berat-berat banget kok. Yang penting persyaratannya nggak ada persyaratan sih sebenarnya. Kalau misalnya punya memang tertarik untuk gabung silakan gitu. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Atau mungkin Ibu Desa ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oke, terima kasih Pak Wibi. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mbak Lulu ya, sudah menyampaikan sharing yang sangat bagus kepada kami ya, berkaitan dengan pramuwisata ya. Kami di Bali itu penekanan dari mata kuliah keahlian alternatif ini Mbak Lulu itu adalah pariwisata, sejarah dan budaya. Nah, karena wilayah kami itu kebetulan wilayah yang bergerak hampir semuanya ke aksesnya ke pariwisata, sehingga kami mengambil konsentrasi untuk pramuwisata salah satunya. Tetapi ini salah satu saja sebetulnya mata kuliahnya yang pramuwisata. Ada beberapa hal karena trennya sekarang di Bali itu adalah desa wisata, sehingga pemetaan terhadap potensi wisata yang ada di setiap desa itu menjadi salah satu barangkali yang menjadi tujuan dari alumni kami, sehingga suatu saat bisa nanti bergerak paling tidak berkecimpung ya, bukan hanya secara langsung ataupun tidak langsung di sektor pariwisata, karena lingkungan mereka adalah pariwisata, begitu Mbak Lulu, sehingga apapun yang berkaitan dengan sejarah dan budaya itu bisa menjadi satu bekal untuk mereka ketika suatu saat selesai menuntut ilmu di Undiksa. Nah, berkaitan dengan pramuwisata itu kami memang tidak secara spesifik membawa mahasiswa untuk magang gitu ya. Tetapi trik-trik yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi itu sudah sangat bagus gitu ya. Tetapi berkaitan dengan
bagaimana menjadikan seorang mahasiswa matang ya di bidang pramuwisata, tentu saja itu memerlukan jam terbang yang yang banyak, karena sama dengan ketika kita menjadi guru, itu pengalaman itu yang penting. Nah, berkenaan dengan itu barangkali saya ingin nimbrung juga gitu ya dari apa yang berkembang barusan mengenai keluhannya saudara Ivan dan juga Krishna gitu ya, banyak hal yang akan berpengaruh, tetapi terkadang juga itu ya dari beberapa kunjungan di museum ternyata ada beberapa tema atau spot ruang pameran itu yang tidak dari pengunjung itu tidak tertarik. Mungkin yang ditemukan oleh saudara Ivan tadi itu mungkin hanya segelintir orang saja yang tertarik untuk meneliti tentang tadi maritim Portugis ya, De Ivan ya. Sehingga pramuwisata yang berkompeten tentang tema itu barangkali juga perlu diinikan, karena sangat jarang dikunjungi. Bisa jadi seperti itu masalahnya, karena kita lihat juga di beberapa museum gitu ya juga mengalami hal yang sama gitu. Karena satu museum itu biasanya punya, ini jargonnya apa, maskot yang paling dicari oleh pengunjungnya itu tentang apa gitu. Itu biasanya yang menjadi satu kendala. Padahal seharusnya museum menyiapkan segala koleksi yang ada itu harus disiapkan agar bisa disampaikan kepada wisatawan atau pengunjung begitu. Nah, kemudian apa yang disampaikan saudara Krishna juga gitu, itu juga terjadi di beberapa situs yang ada di Bali begitu, karena temuan-temuan artefak atau tidak semuanya sudah terdokumentasi kemudian dipetakan oleh Dinas Purbakala dan Sejarah. Kemudian juga ini memerlukan dana gitu, dana dan pengangkatan pegawai. Barangkali ini juga nanti tahun 2023 kalau saja pegawai honor itu ditiadakan, ini juga menjadi satu tantangan bagi museum, karena pengangkatan kecuali yang disampaikan Pak Wibi tadi yang harus ada dalam pengelolaan museum itu tidak ada pramuwisata. Nah, disitulah tantangannya sebetulnya bagaimana Himpunan Pramuwisata Indonesia bisa memperjuangkan itu sebagai salah satu perjuangan untuk menyediakan tenaga pramuwisata sehingga tinggalan-tinggalan sejarah dan budaya kita ini bisa sampai kepada generasi muda gitu. Itu yang bisa Ibu sampaikan, Mbak Lulu. Nanti kerjasama untuk ke depan MOU barangkali nanti bisa kami ini kan, karena program studi kami itu punya jadwal tetap untuk kalau situasi pandemi tidak tidak seperti sekarang, itu kita pasti akan ke Jakarta setiap 1 atau 2 tahun begitu, Mbak Lulu. Terima kasih Mbak Lulu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nanti bisa dilaksanakan MOU. Tapi kalau misal pelaksanaan MOU itu nanti akan saya Bu kenalkan kepada ketua umumnya, begitu, karena saya tidak mengerti tentang hal seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Desa. Terima kasih sama-sama Mbak Lulu. Menarik tadi yang disampaikan Ibu Desa, kemungkinan kerjasama, karena kan sekarang dengan adanya MBKM kan kita jadi memerlukan ada keterlibatan dari praktisi juga gitu di dalam pendidikan gitu. Jadi kita sangat mengharapkan gitu. Ini kan Mbak Lulu juga praktisi sebagai pemandu kan. Nanti mungkin untuk mata kuliah kemarin kan kita ada mata kuliah kode etik pramuwisata dan ada kuliah apalagi kemarin ya. Itu mungkin pengajarnya bisa dari teman-teman dari IPMI kayak gitu mungkin. Isi ya. Nanti penjajakan untuk tenaga praktisi bisa masuk ini Pak Wibi. Ya, tapi MOU dulu ya, MOU dulu baru kemudian tenaganya ya. SPK-nya ya. Oke. Masih ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan kepada Mbak Lulu? Kemarin ada yang eager banget mau nanya katanya, tapi kok nggak angkat tangan nih orangnya nih. Siapa ini yang ini 44 bertahan ini Pak Wibi? Karena kalau keluar takut nilainya turun, Bu. Ya benar ini. Ini nilai proses ini. Andi nggak jadi nanya, Andi?
Oh, Andi, ya. Iya, Andi. Katanya kemarin nggak sabar mau hari Sabtu. Melarikan diri Andi ini. Ya beginilah kelakuan ini mahasiswa Nah, kami. gitu. Mm-mm. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lain mungkin? Silakan yang ingin bertanya. Kapan lagi loh? Jangan kalah sama Ivan loh, yang udah janjian mau ketemuan di Jakarta. Ayo yang lain. Itu Ketut marah-marah tuh kayaknya, Bu. Ketut masih sakit ya. Aduh. Ayo silakan yang adik-adik, silakan ditanyakan ke Mbak Lulu. Terkait pemanduan, terkait mungkin IPMI, dan lain sebagainya. Atau komunitas yang ini. Biasanya tanyakan juga boleh. Sekarang kan museum, itu justru hari Senin yang tidak buka, Mbak Lulu ya. Betul, Bu. Jadi Ibu, ya, biasanya dibukanya itu sekarang tingkat kunjungan museum itu kan di hari, karena kami punya pengalaman ketika ke Museum Asia Afrika, itu hari Senin itu biasanya tutup ya Mbak Lulu ya. Nah, hari Senin tutup, tetapi justru di hari Sabtu dan Minggu ini tingkat kunjungan banyak begitu ya, karena pas bersamaan dengan hari libur. Barangkali Mbak Lulu bisa menyampaikan kepada anak-anak, kepada adik-adik mahasiswa, kenapa kebijakan itu diambil, kemudian apakah ada tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah untuk menggeser jam kunjungan ya di museum. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, kenapa kok libur Senin sih? Kalau menurut peraturan pemerintahnya, saya kebetulan belum baca, mohon maaf. Tetapi yang dijelaskan di sini, biasanya Senin ini adalah waktu di mana petugas-petugas museum itu melakukan pembersihan koleksi, lalu juga melakukan pembersihan, misalnya kita punya fasilitas, sarana prasarana itu adalah waktu yang tepat. Karena hari Senin juga ini kan pembuka hari ya Bu ya, dan biasanya tidak banyak kunjungan weekday itu, apalagi Senin, karena Senin itu merupakan hari masuk sekolah juga dan hari masuk kerja. Jadi kita lebih concern buka Sabtu Minggu dan hari libur. Tanggal merah biasanya kita juga walaupun tutup, kita sebelum pandemi ya Bu, kita buka sih. Bahkan saat tanggal merah itu kita Museum Sejarah Jakarta pernah mencapai rekor 16.000 pengunjung dalam satu hari. Begitu. Dan kalau menurut saya pribadi, dengan banyaknya jumlah kunjungan di museum itu sebenarnya tidak menandakan kalau museum itu bagus pelayanannya, tetapi mungkin jadi museum terfavorit iya, karena kalau 16.000 pengunjung, 16.000 orang masuk dalam satu hari itu kan banyak yang harus kita benahi ya, apalagi kalau Museum Sejarah Jakarta dulunya didirikan sebagai balai kota, sudah pasti banyak mungkin kayak dalam lantainya sendiri, kita ada di lantai 2 ada lantai kayu yang ada kapasitasnya ketika pengunjung memasuki lantai 2 tersebut gitu. Jadi kenapa kita libur Senin, kita melakukan perawatan terhadap koleksi, pembersihan terhadap koleksi, dan juga perawatan terhadap sarana prasarana yang ada gitu. Mungkin Pak Wibi boleh ditambahkan, Pak Wibi. Ya, kenapa ditambahkan? Perihal museum tutup Senin nih, Mas Wibi. Soalnya kalau peraturan pemerintahnya kebetulan saya belum baca, tetapi yang dijelaskan seperti itu. Kalau tutup hari Senin, itu saya juga nggak ini ya, karena kan saya bukan kerja di museum lagian kan, malah Mbak Lulu yang kerja di museum. Tapi memang sepengetahuan saya tadi yang disampaikan Mbak Lulu itu benar, bahwa biasanya hari Senin itu akan ada penanganan koleksi, terus kalau misalnya perawatan, fumigasi dan lain sebagainya, itu ya betul Bu, konservasi juga biasanya dilaksanakan di hari Senin seperti itu. Tapi biasanya kalau museum yang ada di daerah itu biasanya belum tentu sih, karena kayaknya museum di Buleleng juga Senin tetap buka. Memang tidak ada proses perawatan dan penanganan koleksi sepertinya. Ini pengalaman kita ketika ini ke Museum Asia Afrika Pak Wibi. Mbak Lulu
pengalaman kami menjadwalkan untuk kunjungan ke Museum Asia Afrika di Bandung itu kita berangkat hari Minggu dan sampai Senin pagi di Bandung. Begitu mau masuk museum ternyata kami tidak bisa masuk begitu karena katanya tidak ada pelayanan untuk kunjungan ini kunjungan wisatawan. Akhirnya acara dibelokkan ke Trans Studio. Itu yang terjadi, makanya muncul pertanyaan seperti tadi. Itu yang saya sampaikan. Kemudian juga ada kami pernah diundang juga dari komunitas museum dan juga oleh Balai Peninggalan Sejarah itu ya. Ternyata usaha untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum itu juga ditindaklanjuti dengan menyediakan ruang-ruang lain itu dalam bentuk nanti di situ ada ruang diskusi begitu disampaikan ketika kami ikut webinar itu Mbak Lulu sehingga tingkat kunjungan museum yang dilakukan terutama sekali oleh siswa dan juga mahasiswa itu menjadi meningkat karena ada juga sesi-sesi diskusi yang dilakukan oleh pihak museum yang melibatkan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya itu. Mungkin yang tadi dikatakan kalau ada riset misalnya dari museum itu melibatkan juga kelompok-kelompok mahasiswa dan juga mengundang juga pakar-pakar yang terkait sehingga apa yang disampaikan itu tersosialisasi juga dengan baik secara otomatis. Begitu yang sempat kami ikuti ketika ada kerjasama di antara komunitas museum yang ada di Bali dan juga dengan kami kebetulan diundang waktu itu dengan Udayana. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Lulu untuk yang kegiatan di di komunitas museum yang ada di Bali sehingga mungkin bisa menjadi satu gambaran teman-teman yang ada di Jakarta. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Memang dulu saya sempat dapat kabar dari salah satu anggota HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Setiap museum itu karena pengelolaannya berbeda-beda, biasanya museum yang di bawah instansi lain itu mempunyai jadwal yang berbeda-beda juga sih Ibu. Dulu ini bukan konon ya, dulu ini ada yang pernah bilang, mungkin ini informasi dari mulut ke mulut, Museum Asia Afrika ini Senin malah buka Bu, Sabtu Minggu malah tutup karena mengikuti jadwal Kementerian Luar Negeri karena Asia Afrika itu di bawah Kementerian Luar Negeri langsung. Betul. Tapi sekarang setelah saya cek Sabtu Minggu mereka sudah buka, Senin tutup dan banyak juga museum di bawah pribadi. Naungan pribadi ini Senin sampai Jumat mereka buka, Sabtu Minggu tutup. Jadi mungkin berdasarkan siapa pengelolanya mungkin ya Bu ya? Iya benar-benar, benar. Kalau di Bali kan banyak ada museum-museum milik yayasan atau pribadi. Saya pikir juga itu menjadi dasar ya, sehingga kita juga harus kalau sekarang dengan dimudahkan dengan sosmed sebelum kita menjadwalkan untuk berkunjung ke situ kita harus tahu sebetulnya lebih awal gitu biar tidak rugi. Ya. Betul. Oleh sebab itu, kalau museum kita sendiri, Bu, kita mempunyai satu Instagram, walaupun satu unit mengelola kita terdapat 4 museum dan hanya ada satu Instagram. Jadi ketika ada pengunjung yang ingin berkunjung, mereka tidak akan lost gitu, karena sudah bertanya sebelumnya melalui fitur DM, gitu. Iya. Ya ini satu pelajaran juga bagi kami Ibu kalau nanti suatu saat menjadwalkan untuk membuat schedule untuk mengantar mahasiswa lagi ke KKL ke Jakarta, kami sudah tahu lebih awal begitu. Ya. Kami tunggu kedatangannya Ibu di Museum Sejarah Jakarta. Pandemi ini cepat Bu, cepat berlalu ya. Kita siap-siap mulai sekarang nabung. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih Bu. Saya tadi mau mengoreksi pernyataan saya sendiri. Saya kan lagi sambil masih buka dengan PP perundang-undangan.
ternyata tenaga teknis tadi termasuk di dalamnya ada edukator gitu. Mungkin di sini edukator bisa disamakan dengan pemandu mungkin ya. Oh. Walaupun nomenklaturnya di museum ataupun sifatnya pemandu secara umum tadi agak sedikit berbeda ya. Tapi mungkin bisa disamakan di situ. Jadi sudah tadi jawaban Krisna sudah ada, Krisna harusnya ada edukator paling tidak ya di setiap museum begitu. Ada di bagian penjelasan di belakang. Jadi baru nemu ya. Oke, masih ada pertanyaan mungkin untuk Mbak Lulu dari teman-teman sekalian? Oh, dari Kiki, silakan Kiki dan Putri Oktadewi, ada 2 orang. Silakan Kiki dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf Bapak dan juga Kak Lulu nggak bisa menyerahkan on cam karena sinyal di rumah nggak terlalu bagus. Jadi pertanyaan itu tentang gini. Kan saat ini yang seperti kita tahu tuh banyak orang-orang atau tour guide yang tidak bersertifikat dari masyarakat lokal. Nah, misalnya mereka tuh kayak menjual cerita-cerita yang kayak istilahnya cerita turun-temurun, kemudian mitos. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang beberapa yang ditambah-tambahin begitu. Nah, bisa aja kan sebenarnya mereka juga kebenaran informasi yang didapat itu tidak benar adanya, kayak bohong gitu. Nah, gimana sih menurut kakak sendiri? Sekian dan terima kasih. Tadi yang pertama dari Kiki, terus yang kedua dari Putri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit dari saya izin bertanya, kalau di seperti IPMI itu apakah ilmu tentang museum seperti museologi diajarkan atau memang kita harus explore sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Oke, mungkin Mbak Lulu bisa langsung dijawab. Terima kasih Mas Wibi, terima kasih Titi dan Putri ya. Tadi boleh diulang nggak Titi pertanyaannya? Kiki. Yang menjual, Kiki ya, mohon maaf. Masyarakat lokal ya yang menjual cerita mitos turun-temurun ya, itu bagaimana sih? Sebenarnya depend sih, tergantung dengan pemerintah setempat sendiri Ki biasanya. Jadi kadang-kadang nih ada mungkin pemerintah daerah yang kan dalam sebuah situs biasanya ada masyarakat lokal yang mereka ini berprofesi sebagai pemandu wisata yang tidak berlisensi. Selama cerita yang dijelaskan ini sesuai konteks dan benar dan bukan cerita bohong, itu tidak apa-apa dan bisa disalurkan untuk mengikuti pelatihan sehingga mereka ini mendapatkan license atau lisensi. Tetapi kalau misalnya menjelaskan, menceritakan cerita bohong yang memang tidak sesuai dengan sejarahnya atau tidak sesuai dengan konteksnya, itu bisa diproses. Bisa diproses secara hukum ataupun bisa diproses ya secara mungkin kekeluargaan kali ya kalau bahasa gampangnya. Jadi bisa jadi mereka tidak boleh lagi memandu di situs tersebut atau bisa jadi mereka ini diberhentikan profesinya sebagai pemandu wisata yang ilegal gitu. Tetapi sebenarnya ini tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jadi ada pemerintah daerah yang ingin yang mau menyediakan atau memfasilitasi mereka pelatihan-pelatihan sehingga mereka mendapatkan lisensi. Ada juga yang tetapi biasanya nih ada juga daerah yang tidak terjangkau dengan pemerintah. Mereka ini bisa mengusulkan. Jadi masyarakat setempat itu ketika mereka mau mendapatkan lisensi bisa mengusulkan, di situs ini ternyata terdapat pemandu yang mereka ini mau mendapat lisensi, mereka bisa dari dinas kebudayaan dulu atau lalu baru ke pemerintah yang lebih tinggi sih, biasanya seperti itu. Jadi kita bisa mengajukan atau tergantung pemerintah ini mau menyediakan atau tidak. Dan untuk Putri, terkait museologi ya, kalau di IPMI itu mungkin privilege-nya kalau udah jadi anggota, salah satu privilege-nya mungkin kita bisa masuk museum gratis ya. Kita dengan menunjukkan ID card IPMI, kita boleh masuk museum gratis, tapi museum yang di bawah mungkin misalnya Pemprov atau kementerian. Tapi kalau in this case kita mau masuk Museum Macan gratis, kan Museum Macan tiketnya mahal ya, dan itu termasuknya art gallery, yaitu ya bayar gitu loh.
Lalu kita ini juga biasanya dapat kesempatan untuk ikut event-event, tapi untuk terkait museologi kayaknya kita harus mencari sendiri atau kita harus bersekolah untuk mendapatkan materi museologi tersebut gitu. Tetapi nggak sedikit kok museum-museum yang menyelenggarakan event, mohon maaf, mereka ini ada tema-tema terkait museologi atau semacamnya seperti itu, Put, biasanya Put, gitu. Jadi kalau misal untuk apakah kita dapat kayak pengetahuan dengan bergabung sama IPMI, kalau pengetahuan sih kayaknya nggak banyak ya yang kita dapat, tapi privilege seperti mengikuti event atau kegiatan lain itu banyak banget gitu. Semoga puas dengan jawabannya ya.